Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Yang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin. Jumpa lagi dengan Miss Ayla. Di sini Miss Ayla akan menyampaikan materi tema 4C, subtema 2 yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini Miss Ayla akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, Miss Ayla berharap teman-teman mampu menjelaskan kewajiban dalam melestarikan sumber daya alam, terutama hewan langka, dengan benar ya. Tujuan yang kedua, Miss Ayla berharap teman-teman mampu berkreasi membuat mozaik hewan dari potongan kertas origami dan kapas dengan rapi. Yang ketiga, Miss Ayla berharap teman-teman mampu membuat pertanyaan tentang makhluk hidup di sekitar dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat, Miss Ayla berharap teman-teman mampu melakukan wawancara tentang makhluk hidup di sekitar dengan baik. Dan yang terakhir, Miss Ayla berharap teman-teman mampu membuat laporan hasil wawancara dengan baik dan benar. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Teman-teman, di minggu lalu Miss Ayla sudah menjelaskan mengenai kewajiban kita terhadap tumbuhan. Apa saja kewajiban kita terhadap tumbuhan, teman-teman? Salah satunya yaitu menjaga kelestarian tumbuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menanam tumbuhan. Setelah ditanam, lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah menanamnya, maka kita harus merawatnya. Dengan cara apa? Dengan cara menyirami tumbuhan tersebut dan memberikan pupuk pada tumbuhan tersebut. Setelah kewajiban sudah kita laksanakan, maka kita pun akan memperoleh hak kita. Apa hak kita terhadap tumbuhan? Yaitu kita dapat menikmati hasil tumbuhan yang kita tanam. Yang kedua, kita pun dapat menikmati keindahan dari tumbuhan tersebut. Nah, teman-teman, di sini Miss Ayla akan menjelaskan mengenai kewajiban kita terhadap tumbuhan dan hewan yang sudah langka. Apa kewajiban kita terhadap tumbuhan dan hewan yang sudah langka? Kewajiban kita yaitu melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Kenapa? Karena teman-teman, salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan adalah dengan melakukan pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, pelestarian ini dilakukan untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Ya, nanti Miss Ayla akan jelaskan upaya-upaya apa saja sih yang harus kita lakukan agar hewan dan tumbuhan tersebut tidak punah. Di sini Miss Ayla akan menjelaskan beberapa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan yang telah langka. Teman-teman tahu penangkaran itu apa?
Penangkaran di sini yaitu memperbanyak kembali hewan-hewan yang sudah langka dengan cara mengembangbiakan hewan tersebut, ya. Lalu yang kedua yaitu mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Misalnya apa saja? Ada Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Beda tidak teman-teman Suaka Marga Satwa dengan Cagar Alam? Beda, ya. Kalau Suaka Marga Satwa di sini adalah kawasan yang melindungi hewan-hewan. Sedangkan Cagar Alam di sini adalah kawasan yang melindungi tumbuhan-tumbuhan yang sudah langka. Ya. Lalu ada juga kebun binatang. Pastinya kata ini tidak asing lagi di telinga teman-teman. Kenapa? Pasti teman-teman sudah sering kali ya datang mengunjungi wisata kebun binatang. Nah, kebun binatang di sini yaitu adalah kawasan untuk melestarikan hewan-hewan dari berbagai daerah. Nah, di situ kita bisa lihat tuh berbagai macam hewan ya. Dari berbagai macam daerah juga. Lalu ada juga Taman Nasional. Taman Nasional di sini adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Teman-teman tahu ekosistem itu apa? Ekosistem ini adalah suatu keterkaitan atau yang tidak bisa dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu ekosistem. Berikutnya yaitu hewan langka. Teman-teman tahu bahwasanya di negeri yang kaya ini alam juga menyisipkan satwa-satwa endemik langka yang hanya ada di wilayah Indonesia. Namun keberadaan mereka terancam punah dengan maraknya pembakaran liar, perdagangan ilegal, dan berbagai perusakan lingkungan. Wah, bahaya banget kan? Bisa-bisa anak cucu kita kelak tidak bisa lagi melihat wujud mereka. Sedih banget ya teman-teman ya. Lalu apa saja sih hewan-hewan langka tersebut? Nah, di sini ada harimau, ada komodo, ada beruk mentawai, ada tarsius, dan ada badak Sumatera. Sebenarnya masih ada beberapa lagi ya hewan langka yang tidak bisa Miss Ella sebutkan di sini ya. Nanti teman-teman bisa lihat atau cari tahu ya hewan-hewan langka itu apa saja. Selanjutnya yaitu Miss Ella akan menyebutkan beberapa tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan. Tujuan yang pertama yaitu menjaga keseimbangan lingkungan. Untuk apa? Yaitu agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. Ya. Lalu tujuan yang kedua yaitu melestarikan keanekaragaman hayati. Ya. Agar bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya apa? Yaitu untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Lalu yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, misalnya dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Ya, dari tujuan tersebut itu memiliki keterkaitan dari upaya-upaya yang sudah tadi Miss Ayla sampaikan. Nah, teman-teman, di sini Miss Ayla akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan wawancara. Jika teman-teman sudah melakukan wawancara, maka hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk laporan tertulis.
Nah, apa saja sih yang kita butuhkan untuk membuat laporan wawancara? Yang pertama yaitu teman-teman bentuk format ya, yang terdiri dari latar belakang. Ya, latar belakang itu apa sih? Latar belakang itu isinya teman-teman berikan alasan kenapa teman-teman melakukan wawancara. Lalu yang kedua yaitu ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini berisikan maksud dan tujuan teman-teman melakukan wawancara. Yang ketiga topik wawancara, ya, yaitu berisi topik atau tema wawancaranya apa. Yang keempat waktu dan tempat, yaitu berisi waktu dan tempat yang dilaksanakannya wawancara itu kapan. Yang kelima laporan hasil wawancara. Nah, ini berisikan nama narasumbernya, pewawancaranya, dan hasil wawancara. Yang terakhir kesimpulan, yaitu berisi kesimpulan yang diambil dari hasil wawancara. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman telah membuat kolase dari tumbuhan. Ya, nah sekarang saatnya teman-teman untuk belajar membuat mozaik ya, mozaik hewan yang bahan-bahannya itu terdiri dari kertas origami dan juga kapas. Jadi teman-teman bisa pilih hewannya itu yang berbulu ya, yang berbulu. Kenapa? Karena kita menggunakan kapas. Ya, bisa kucing, domba, harimau, dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman, nanti Miss Ayla akan putarkan video cara pembuatan mozaik hewan menggunakan kapas. Oke, silakan teman-teman simak videonya. Cekidot.
Baik teman-teman, cukup sampai di sini materi pembelajaran pada hari ini. Miss Aila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.